Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Apakah gonta-ganti amalan itu bisa gila? Ya, amalan yang katakanlah sebelumnya belum dibersihkan terus ganti amalan yang baru. Apakah bisa gila? Jawaban saya sangat bisa sekali. Sangat bisa gila. Ya. Jadi bahaya teman-teman ya. Ketika kita itu gonta-ganti amalan itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Apalagi tidak dibersihkan. Ya. Itu akan menjadi beban energi yang tidak stabil di dalam tubuh Anda. Dan kebanyakan itu akan menjadi menarik kodam-kodam. Menarik makhluk halus. Nah, coba bayangkan kamu mengamalkan 10 amalan. Ya, yang itu katakanlah tidak berhasil. Ya. Terus ditumpangi oleh makhluk halus. Akhirnya apa? Tubuhmu ini akan berat ya. Anda akan mudah capek gitu. Mudah capek, mudah emosi ya. Ya ujung-ujungnya gila. Ya. Dan amalan yang tidak dibersihkan ketika kita mengamalkan amalan yang baru itu akan menjadi gangguan. Yuk ibarat kamu melangkah terus kakimu kan ada bebannya 10 kilo gitu ya. Kan lebih berat toh daripada ketika kamu tidak ada bebannya. Makanya mengamalkan amalan pengasihan itu cukup satu amalan saja. Ditirakati sampai berhasil. Ya, jadi caranya seperti itu. Dan yakinlah kamu pasti berhasil. Ya, makanya pastikan dulu targetnya harus istimewa. Supaya apa? Supaya ketika kamu berjuang itu tidak setengah-setengah gitu. Kadang kamu berjuang setengah-setengah gitu ya. Karena ada target yang lebih baik lagi. Akhirnya bingung ya, pindah target. Akan seperti itu. Ada juga amalan ya. Amalan kalau tidak mantap akan ganti amalan. Pindah amalan. Ada yang pindah target, ada yang pindah amalan. Nah, kan ya macam-macam ya. Makanya kita harus berpikir bagaimana kita itu menciptakan atau mengkondisikan kita tidak ganti target. Supaya kita tidak ganti target, kita cari target yang istimewa. Terus amalan. Supaya kita tidak ganti amalan, maksimalkan amalan itu. Misalnya amalannya baca 100, maksimalkan semampu berapa? 1000 misalkan, 2000. Ya. Sehingga kamu tidak kepikiran untuk ganti amalan. Karena kamu mengamalkan satu amalan itu saja, kamu sudah capek itu. Ya. Tapi kalau Anda ngamalkan surat Yusuf ayat 4 misalkan, baca 100 kali. Ya, terus Anda lihat video YouTube amalan pendek. Ya. Kan banyak toh yang ngawur-ngawur itu ya. Amalan pendek tidak hanya janda, hanya perawan, janda, istri orang, lah gendeng lah gitu loh. Nah, itu orang gila gitu loh. Nah, ngapain kita ngamalkan amalan pengasihan untuk istri orang gitu. Ya, itu orang gila. Ya. Jadi benar-benar kita tata ya. Kita mengamalkan amalan pengasihan itu tujuannya ikhtiar batin gitu loh. Ikhtiar batin untuk kita jadikan pasangan seumur hidup. Maka cari yang paling bagus. Ya, sebelum melakukan istikharah, minta petunjuk sama Tuhan. Ya, ketika sudah kelihatan, sudah satu amalan ditirakati. Ya. Nah, kalau Anda katakanlah satu amalan nggak berhasil, terus ganti, akhirnya numpuk energi amalan itu numpuk di dalam tubuhmu. Energi yang tidak sempurna itu berbahaya. Tubuhmu akan berat.
Ya, nah itu makanan jin. Energi itu jin sewenang dengan itu. Ya seolah-olah memberikan apa ya? Seolah-olah memberikan sesuatu pada dirimu. Wes. Tapi padahal jin itu menipu ya. Itu hati-hati, itu sering terjadi. Ini bukan katanya ya, itu juga pernah saya alami ya ketika saya mengamalkan sebuah amalan. Tapi bukan pengasihan. Ya, sama saja. Jadi ketika kita mengamalkan sebuah amalan ya supaya tidak beresiko harus sampai berhasil. Jangan di tengah jalan. Ibarat di tengah jalan itu amalanmu itu rusak. Ya. Ya ibarat kamu punya motor rusak nggak bisa dipakai itu. Ya sama seperti itu. Terus kamu beli motor lagi, akhirnya numpuk sampah-sampah itu. Ya, lampunya mati ini. Ya itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita ini mengamalkan amalan pengasihan, itu harus sampai berhasil. Jangan setengah-setengah. Ya, apalagi gonta-ganti amalan jangan. Ya, itu resikonya di situ ya. Gonta-ganti ini belum jadi ya. Itu memang nafsu itu seperti itu ya. Ya. Tapi tanpa kita sadari bahwasanya ketika Anda melakukan itu ya, itu sama saja Anda menumpuk ya, energi negatif di dalam dirimu ya. Ketika kamu gagal ya, mengamalkan amalan pengasihan, pastikan emosi gitu. Kamu emosi dengan amalan yang kamu amalkan ya. Coba bayangkan ya, energi yang awalnya katakanlah positif ya, bisa berubah menjadi negatif karena emosi kamu tadi ya. Kalau misalkan amalannya cuma satu, mungkin masih mudah untuk dikendalikan. Tapi kalau amalanmu banyak, akhirnya apa? Ya stres, bisa gila ya. Ibarat akan memperparah obsesimu ya. Kalau orang Jawa itu namanya kemerungsung ya, kemerungsung. Angan-anganmu itu akan selalu muncul. Anda akan sering mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk halus yang nempel di dalam amalan yang tidak sempurna tadi. Nah, itu ya. Makanya penting ya untuk ketika Anda mau mengamalkan amalan pengasihan, itu lakukan pembersihan diri. Ya, minimal puasa 1 minggu ya, puasa mutih 1 minggu itu minimalnya gitu. Ya. Karena ketika kita melakukan pembersihan dulu ya, sebelum mengamalkan amalan pengasihan yang baru, itu ibarat hambatan langkah Anda itu sudah dibersihkan dulu gitu. Itu akan mempercepat Anda untuk bisa berhasil. Demikian, semoga bermanfaat ya. Lampunya mati teman-teman ya. Pagi-pagi ya lampunya mati ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.